Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa kembali di mata kuliah Sistem IoT Multimedia. Saat ini kita memasuki materi perkuliahan ke-8 ya. Ke-8. Adapun yang akan menjadi bahasan khusus kita di materi ke-8 ini, kita akan bahas tentang webhook gitu ya. Namun sebelum itu saya akan coba review sedikit yang telah kita pelajari di materi-materi sebelumnya. Adapun di dua materi sebelum kita bahas webhook ini, kita sudah bahas tentang standarisasi jaringan ataupun standarisasi dari data ya. Ada IoT data protokol dan IoT network protokol gitu ya. Dan sebelumnya kita sudah bahas tentang sensor dan aktuator, kemudian kita bahas tentang mikrokontroler seperti itu. Nah, semua perangkat yang kita bahas di materi-materi sebelumnya itu kita butuh yang namanya mekanisme untuk transfer datanya ya. Yang mana untuk transfer datanya kita butuh yang namanya protokol pengiriman data. Ada berbagai macam jenisnya telah kita sampaikan di materi sebelumnya, dan juga kita butuh standarisasi untuk keamanan pengiriman datanya gitu ya. Bisa menggunakan MQTT ataupun KUAP yang telah kita sampaikan sebelumnya juga gitu ya. Nah, namun setelah itu kita juga butuh yang namanya webhook. Nah, apalagi ini webhook? Webhook ini adalah semacam metode yang kita gunakan untuk menghandle bagaimana data tersebut dapat terkirim secara otomatis ya. Masalah otomatisasi nanti seperti itu ya. Oke, nah adapun akan menjadi pokok bahasan kita selama eh, materi ini yang jadi tujuan kita. Yang pertama itu kita akan eh, pahamkan tentang apa itu webhook gitu ya, dan perannya seperti apa nanti di IoT, kemudian implementasinya seperti apa gitu ya. Terutama kasusnya adalah di dalam IoT. Kemudian kita juga akan coba pahamkan nanti tentang perbedaan dari webhook dan API. Nanti akan ada kesamaan antara webhook dan API, dan perbedaan juga ada. Nanti akan kita jabarkan di sini. Kemudian yang terakhir kita juga akan jelaskan tentang cara kerja dari webhook itu sendiri ya. Dalam sistem IoT bentuk kerjanya itu seperti apa. Seperti itu. Oke, kita mulai. Yang pertama itu apa itu webhook ya. Kemudian cara kerjanya seperti apa. Nah, webhook adalah salah satu sarana berkomunikasi antar aplikasi atau sistem dengan lebih efektif. Nah, sebenarnya tujuannya itu adalah untuk eh, membuat otomatisasi ya, untuk mengotomatisasikan event-event yang terjadi di dalam perangkat, pertama kalau kasus kita adalah IoT ya, di perangkat IoT ya. Nah, komunikasi yang terjadi saat menggunakan sarana tersebut berbasis event. Nah, di webhook ini namanya adalah event. Kalau di IoT itu sendiri kita pakainya per kalau MQTT kasusnya ya ada namanya subscribe, ada namanya publish. Setiap di publish itu kita ngirim data gitu ya. Nanti yang subscribe-nya itu akan menerima data. Artinya transfer informasi baru terjadi saat ada input ataupun tindakan yang kemudian memicu tindakan yang lain. Misalnya saya punya sensor yang saya pasang di lapangan gitu ya. Eventnya seperti apa? Misalnya saya buat sensor tersebut, dia berjalan secara kesinambungan, dia mengirimkan data, mungkin tidak setiap saat karena datanya mungkin akan sama gitu ya. Misalnya untuk pendeteksi gerakan seismik di Gunung Merapi gitu ya. Nanti saya akan record datanya per 1 kali per 3 jam. Misalnya gitu. Jadi setiap 3 jam akan terjadi satu event ya, pengiriman data. Nah, ini kita setting secara otomatis. Ini yang akan kita gunakan web ini gitu ya. Jadi ada ininya ya, ketika dia berhasil mengambil data ya dari Merapi, kemudian dia akan kalau kita ambil studi kasus kita pakai MQTT, dia akan mempublish datanya gitu ya. Nanti akan diterima ya eventnya nanti di sisi perangkatnya gitu. Ini dinamakan siklusnya di dalam webhook, akan kita diterapkan seperti apa. Nah, kemudian untuk mengilustrasikan yang seperti itu tadi gitu ya. Di sini kita ambil contoh misalnya otomatisasi email dengan aplikasi email marketing. Ya, ini nanti akan sama studi kasusnya kalau kita menggunakan perangkat IoT ya. Misalnya di sini ada event triggering-nya namanya ya. Kemudian ada event untuk di request with payload, kemudian ada event processing. Nanti ada yang men-trigger satu event sehingga perangkatnya akan ngirim data. Jadi kalau di sini studi kasusnya adalah email, dia akan ngirim email secara otomatis gitu ya. Nah, secara teknis webhook adalah sebuah panggilan balik atau callback HTTP atau Hypertext Transfer Protocol ya. Ya. Umumnya data yang kita gunakan di dalam webhook ini adalah eh, data yang menggunakan format JSON atau XML. Biasanya menggunakan format JSON. JSON ini berarti kita pakai formatnya di apa namanya Java ya, format si bahasa Java, dan juga di XML gitu ya. Biasanya memang seperti itu data. Nah, misalnya seperti ini. Dari sistem A, ini ilustrasinya ya, akan mengirim data ke sistem B gitu ya.
Jadi ada 3 event ya, satu, event 2, atau event 3. Nah, dia akan ngirim data ke sistem si B dengan menggunakan HTTP. Nah, untuk memastikan transfer data berjalan dengan baik, perlu ditentukan dulu URL HTTP-nya atau HTTPS-nya. Ya, ada beda HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Ada yang pakai S ya. HTTPS itu namanya Hypertext Transfer Protocol Secure ya. Ada secure-nya ya. Yang akan menjadi sarana komunikasi antara sistem A yang ada di sebelah kiri ini dengan sistem B di sebelah kanan ya, ketika kita melakukan setup dari webhook ya. Nah, singkatnya, sistem komunikasi antar keduanya dibuat otomatis. Jadi kita akan buat otomatis. Dari si A pengirim email ke si B, nanti kliennya akan menerima email. Semuanya akan dilakukan secara otomatis ketika ada event triggering. Ketika ada event yang men-trigger hal tersebut terjadi. Ya, jadi kita bisa mengirimkan email secara otomatis. Nah, event triggering bentuknya apa? Ya, berbeda-beda gitu ya. Bisa jadi nanti ketika ada yang mengklik sesuatu misalnya gitu ya. Ataupun kalau di kasus belanja misalnya ada yang masukkan satu ke keranjang misalnya kan muncul notifikasi ya. Anda masukkan ke wishlist misalnya gitu ya. Daftar keinginan. Dan nanti akan muncul pengumuman, oh, barang yang Anda inginkan sudah ada misalnya gitu ya. Nah, kalau status di IoT, kalau studi kasus di IoT, berarti nanti ketika ada proses publish data gitu ya. Ada data yang ingin ditransferkan dari sisi sensornya gitu ya. Baru nanti akan terjadi satu event, dia akan eh, buat jalan satu siklus otomatisnya gitu ya. Nah, untuk sistem kerja webhook itu sendiri, itu peristiwa terjadi di perangkat IT. Jadi ada beberapa tempat terjadinya webhook ya. Kinerja sistem kerjanya dari si webhook. Yang pertama itu peristiwa terjadi di perangkat IoT. Em, Peristiwa ini bisa berupa data sensor baru gitu ya, perubahan status atau kejadian lain yang diinginkan untuk diintegrasikan. Misalnya sama seperti tadi ya, kita buat em, sistemnya bisa ngirim data per 3 jam sekali gitu ya. Kalau ada perubahan status, misalnya sekarang suhu 3 jam yang lalu gitu ya, suhunya adalah 28 derajat Celcius. Nah, sekarang sudah 30 misalnya gitu ya. Jadi ada perubahannya, itu nanti akan diintegrasikan dengan webhook. Kemudian notifikasi dari perangkat IoT ke webhook. Perangkat IoT mengirimkan notifikasi HTTP post ke URL webhook yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi dari perangkat IoT-nya, dia akan ngepost ke HTTP di URL-nya ya. Jadi kita sudah setting di URL-nya, dia akan ngepost secara otomatis. Webhook menangani notifikasi. Ya. Jadi webhook menerima notifikasi dan menjalankan tindakan sesuai dengan data yang diterima. Misalnya menyimpan data ke database, mengirimkan notifikasi ke aplikasi, atau memicu aksi tertentu. Ya. Ini berdasarkan notifikasi yang ada. Misalnya notifikasinya datanya penuh, nanti bisa ditaruh di drive sebelahnya misalnya. Kalau kita buat dua drive misalnya, ya itu kalau kasusnya IoT kita perangkatnya banyak gitu ya. Maksudnya perangkat space-nya besar gitu ya. Kemudian integrasi dengan aplikasi atau layanan eksternal. Melalui webhook, data dari perangkat IoT dapat diintegrasikan dan digunakan oleh aplikasi layanan eksternal seperti platform analitik, cloud, ataupun aplikasi pihak ketiga. Nah, em, normalnya perangkat yang kita pasang di lapangan, terutama sensor itu, dia akan menyerap data-data di lingkungan tergantung sensor yang kita pasang apa gitu ya. Kalau sensor suhu, berarti dia akan menerima inputan berupa suhunya berapa gitu ya. Nanti perangkatnya akan ngirim data. Kalau di peristiwa yang terjadi IoT menggunakan webhook ini tadi, kita bisa mempost datanya di HTTP post ya, menggunakan MQTT atau post jenisnya yang tadi. Kemudian nanti kita bisa berikan notifikasi, oh ini sudah panas misalnya gitu. Nah, jadi webhook juga bisa menangani masalah notifikasi. Nanti akan muncul, oh hari panas gitu ya. Nah, kemudian ini kita bisa integrasikan dengan pihak ketiga. Nah, bisa menggunakan layanan platform analitik. Misalnya kita mau data yang kita terima, ini bentuknya berupa data statistikal. Misalnya gitu ya. Bentuknya seperti apa? Yang data yang dikirim setiap 3 jam sekali tadi, kita ingin nge-record datanya, saya nggak ingin lihat per 3 jam gitu ya. Walaupun dia ngirimnya per 3 jam, tapi di sisi kliennya saya ingin lihat trennya per hari. Berarti sehari itu nanti dibagi saja. Sehari berarti ada berapa gitu ya. Berarti ada 8 kali dia mengirimkan data. Dari 8 kali tersebut kita bisa buat trennya dalam bentuk grafik ya. Bisa menggunakan pihak ketiga, data analitiknya gitu ya. Ataupun kita bisa gunakan layanan cloud ya. Ataupun aplikasi pihak ketiga yang lain. Ini fungsi kerja dari si webhook gitu ya. Nah, dari jawaban saya yang tadi,
Em, ada banyak, kalau Anda menangkap itu ada banyak persamaan antara webhook dan API ya. Betulnya itu hampir mirip kok, sama ya antara webhook dan API gitu ya. Apakah nggak ada perbedaannya? Tentu saja ada gitu ya. Beda dari webhook dan si API. Perbedaan utama dari webhook dan API adalah cara kerjanya ya. Pengiriman data dengan webhook dapat dilakukan secara otomatis. Kalau API itu enggak gitu ya. Jadi itu perbedaan utama. Masalah otomatisasi ya antara webhook dan API. Ya. Kemudian cara kerjanya sedikit berbeda antara si webhook dan API. Kalau di API, di sini diilustrasikan seperti kita beli majalah. Misalnya kita beli majalah. Kalau cara kerja si API, itu kita beli makalahnya langsung datang ke kiosnya ya. Kita harus datang ke kios bertanya edisi baru, sekarang sudah keluar atau belum. Kalau ada saya mau belinya. Berbeda dengan di webhook, itu enggak ya. Itu datanya langsung diberikan ke kita ya. Kalau ada nanti dia yang menotifikasinya. Dia memberikan notifikasi ada perubahan data atau status baru dari perangkat yang kita pasang di lapangan gitu ya. Itu yang menjadi perbedaan utama dari webhook dan API. Kemudian dari performanya juga berbeda ya. Jadi perbedaan cara kerja ini juga berdampak dengan performa yang dihasilkan. Di webhook itu membutuhkan lebih sedikit resource server karena transfer datanya terjadi secara otomatis ya. Sedangkan di API tidak demikian. Nah, jadi berbeda di performanya juga berbeda seperti itu. Ya. Karena di webhook itu dia berjalan secara otomatis semua, sedangkan di API itu enggak ya. Dia berjalannya secara manual, maka dari sisi resource-nya juga jauh lebih performanya juga jauh lebih bagus yang webhook seperti itu. Kemudian dari sisi kompatibilitas. Nah, dari sisi kompatibilitas, webhook justru kalah dengan API ya. Untuk webhook ini tidak semua kompatibel ya. Berbeda dengan API. API ini jauh lebih adaptable dengan atau kompatibel dengan banyak perangkat ya. Karena secara keamanan, API ini sudah lebih baik dibandingkan dengan webhook ya. Kan penggunaannya itu banyak ya. Nah, oke. Nah, cara menggunakan webhook. Berdasarkan tujuannya, ada tiga cara menggunakan web. Yang pertama itu kita bisa menggunakan push ya. Push itu kita memberikan ini penggunaan paling sederhana di webhook ya. Kita mengirimkan informasi ke aplikasi yang lain secara searah tanpa ada tindakan lebih lanjut. Kita ngirimnya cuma satu arah aja. Jadi setelah dua aplikasi terhubung, kita misalnya aplikasi A akan mengirim informasi ke aplikasi B sesuai dengan permintaan yang ditentukan sebelumnya. Ya. Setelah dikirim ya sudah, nah, gitu ya. Jadi sudah selesai, cuman gitu aja. Penerapan metode push ini sama seperti notifikasi aplikasi di smartphone ya. Bentuknya seperti itu kira-kira. Yang kedua ada pipe. Nah, beda dengan push, kalau pipe ini penerima bisa melakukan tindakan lebih lanjut mengenai informasi awal tersebut. Jadi, misalnya email tentang abandon cart yang dikirim oleh website marketplace. Nah, misalnya kalau kita ngisi banyak sesuatu di dalam keranjang belanja gitu ya, kita tidak melakukan apapun selama berbulan-bulan, sedangkan barang masih ada di sana. Di marketplace tertentu, misalnya kalau Anda pakai Amazon gitu ya, dia akan mengimelkan ke kita barangnya ada loh gitu ya. Semacam menotifikasi kita mau beli ini enggak gitu. Kira seperti itu gitu ya. Jadi ada semacam feedback yang bisa dilakukan oleh si pengguna. Ini yang pipe. Kemudian plugin. Nah, sesuai namanya, komunikasi data dengan webhook juga bisa menggunakan plugin. Dengan begitu, transfer informasi dapat dilakukan dua arah sesuai dengan hak akses yang diatur pada pengaturan plugin. Jadi dapat dilakukan dua arah kalau kita pakai plugin tertentu. Ya. Oke, itu saja. Jadi tadi kita sudah bahas tentang webhook, kemudian fungsinya untuk apa, terutama fungsi dari webhook itu sendiri adalah untuk optimalisasi, ya, untuk otomatisasi. Kita buat sesuatu jalan secara otomatis, terutama untuk perangkat yang kita gunakan untuk pengiriman data ya, dan transfer data yang ada di dalam perangkat sistem IT kita. Nah, untuk sumber referensinya adalah ini. Silakan bagi ingin mendalami lebih jauh, bisa dibaca-baca yang ada di sini. Kemudian untuk tugasnya adalah ini nanti silakan Anda kerjakan untuk menambah pemahaman Anda tentang sistem IoT multimedia di bahasan tentang web. Mungkin itu saja, sampai ketemu di materi selanjutnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.